Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah mengikuti kuliah hari ini. Kita masuk ke bagian kedua, minggu kedua, yaitu mengenai sel hewan. Kita sebelum masuk ke selnya, kita perlu memahami tentang ciri-ciri ya hewan-hewan itu di dalam animal kingdom. Yang pertama di sini disebutkan eukariot ya. Jadi dia ya, bersel banyak, multiseluler, dan tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Kemudian dia bersifat heterotrof, artinya makanannya banyak, dan ini ya dapat bergerak untuk memperoleh makanan dan mempertahankan hidupnya. Sel hewan di sini adalah kembali ibu tekankan tidak memiliki dinding sel maupun kloroplas. Kemudian sel hewan umumnya tidak memiliki vakula. Seandainya dia punya vakula, ininya sangat kecil, ya. Jadi ini sangat kecil, berukuran kecil. Dalam sel hewan terdapat dua sentriol. Dua sentriol ini dapat dalam satu tempat yang disebut centrosome. Kita lihat di sini perbandingan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Ini sebagai untuk melihat bahwa untuk membuktikan bahwa sel tumbuhan dan sel hewan itu adalah berbeda. Yang paling ini adalah gini ya. Jadi kalau kita perhatikan yang di sini ya. Jadi yang pertama adalah di sini sentriol, kemudian dinding selnya, kemudian vakulanya, plastisidanya. Ya, jadi ini beberapa bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan yang berbeda. Kalau kita misalnya, karena kita sel hewan yang paling kita soroti adalah ini. Ya. Ini nukleus. Ini nukleus yang paling besar, nanti kita akan masuk. Ini ada badan Golgi, kemudian nanti mitokondria, ini sebagai penghasil energi. Ini adalah endoplasmic reticulum yang halus maupun ini. Ya, jadi kemudian kita perhatikan ini juga tadi mitokondria, ada lisosom, ini sebagai pertahanan, dan ribosom. Ya, ribosom yang kecil-kecil ini pembentukan protein. Kita awali dari plasma ya, jadi plasma. Apa ini? Ya, ini adalah tujuannya untuk melindungi sel agar tidak keluar. Ya. Kemudian di sini adalah untuk mengatur pertukaran zat keluar masuk ya di dalam sel. Dan yang ketiga adalah melakukan seleksi terhadap zat ya. Jadi karena dia selektif permeabel, jadi mana yang boleh keluar dan masuk. Dan yang terakhir di sini adalah susunannya, strukturnya. Ada karbohidrat, ada protein, dan lemak. Inilah contoh, ini gambar membran walaupun kita hanya lihat selaput, tapi kalau dilihat di sini, ini adalah glikoprotein, ini juga di sini, kita lihat di semuanya. Nah, jadi ini adalah contohnya sebenarnya sangat kompleks ya. Jadi ini ada lipidnya yang bersifat hidrofobik, ini yang fosfat, yang dia hidrofilik. Jadi yang bisa bereaksi dengan air. Kemudian kita yang kedua setelah membran, sitoplasma. Ya, jadi sitoplasma itu adalah ini, ya, jadi cairan seperti gel, yang merupakan cairan sel dalam sel. Jadi disebutkan juga dengan sitosol karena ini dia bersifat koloid, jadi berbentuk jelly, ini sangat pekat, yang di dalamnya nanti banyak kita lihat organel, ini organel. Ya, jadi ini tadi kita yang di luar ini adalah selaput atau membran, kemudian dalamnya ini adalah cairan, dan di dalamnya ini nanti yang kita pelajari adalah organel. Nah, ini berfungsi apa ini ya sitoplasma? Ya, berlangsungnya metabolisme. Kemudian di sini terdapat beberapa organ. Nah, sehingga apa?
kita bisa perhatikan fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan penting, ya, seperti ini hasil metabolisme, enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Di dalam sitoplasma terjadi kegiatan ini, ya, jadi pembongkaran, ya, jadi kalau kita makan beras dibongkar menjadi nanti glukosa, kemudian di sini kembali menyusun reaksi-reaksi kimia. Sitoplasma mengalir di dalam sel menjadi ini, ya, terjadi pertukaran energi maupun zat. Bagian yang ketiga adalah nukleus. Ya, ini dianggap seperti pusat informasi, ya, pusat informasi atau information center. Nah, nukleus kita tadi yang sudah lihat bagian yang paling besar. Ya, jadi ini nukleus, ya, jadi inti sel. Nah, di dalamnya ini ada kromatin, nanti kita belajar ini dalam hereditas. Kemudian ini, ya, contohnya. Jadi, nah, di dalam nukleus ini jadi adanya nanti informasi ini akan diteruskan ini melalui endoplasmic reticulum. Kita akan masuk ke sini. Jadi ini ada endoplasmic reticulum di sini, disebut dia yang rough atau kasar karena ada nanti di sini ditempeli oleh ribosom. Ya, jadi ini yang kecil-kecil ini. Ya. Nah, apa ini inti sel? Ya, jadi ini menjadi nukleus terdiri atas beberapa membran dan membran dalam. Tadi selaput, ya. Jadi membran luar ini berhubungan langsung nih, Ibu tadi udah terangkan retikulum ini, dan akhirnya dia akan ke membran sel, ya, yang kita pertama tadi. Matriks nukleus ini adalah nukleus plasma yang disusun atas air, protein, ion, enzim, dan asam inti. Ya. Jadi nukleus. Nah, nukleus plasma itu bersifat filsafat seperti sitoplasma tadi. Sekarang kita lihat nukleus, inti selnya. Ya. Jadi nukleus ini terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Ya, kita lihat tadi. Di dalamnya terdapat matriks yang disebut nukleoplasma. Nah, ini ada nukleus, ada RNA, ada kromosom. Nanti kita belajar ini di bagian yang keempat. Kemudian kromosom ini disusun atas protein dan DNA. Ingat, kuliah kita pertama mengenai asam nukleat, mengenai DNA yang tersusun dari nukleotida. Kemudian ini, DNA ini berfungsi untuk informasi genetik dan sintetis. Itulah makanya fungsi dari nukleus itu, inti sel itu tadi adalah untuk memberikan informasi secara genetik. Nah, RNA ini berfungsi sebagai sintetis protein. Nanti ada di dalam ribosom. Kemudian ini menyimpan informasi genetik berupa DNA. Nah, ini yang diteruskan nanti ke keturunannya. Nah, ini tempat penggandaan DNA, ya, di sini nanti tersusun, dan seterusnya. Sehingga di dalam inti sel ini di dalam nukleus plasma ini, terdapat benang-benang kromatin. Ini, ya, penyusun nanti ini DNA, dan seterusnya ini nanti kromosom. Nah, kromosom ini tersusun atas DNA. Nah, ini menyusun kromosom. Ini yang kita paling terkenal, kromosom, ya. Sehingga nukleus ini, is located ini adalah ada di inti sel. Nah, tujuannya adalah nanti untuk mensintesis RNA dan terdapat di dalam ribosom. Oke, kita setelah nukleus tadi ada ribosom. Nah, ini disebutkan nih. Ribosom ini sebagai pabrik pembuat protein. Kita awali nih, jadi tugasnya adalah dua nih. Jadi butiran kecil yang terbesar tersebar di sitoplasma. Jadi dia menyebar sangat banyak. Ada yang melekat di dalam endoplasma reticulum sehingga disebut nanti yang kasar. Ada yang tidak, disebut halus. Nah, ini contohnya. Ini adalah dia yang menempel ini. Jadi menunjukkan ini endoplasmic reticulum, ya, yang ada ditempeli oleh ribosom. Ya. Jadi ribosom ini juga mempunyai bentuk bermacam-macam. Ini ada yang besar, ada yang lebih kecil. Ya, jadi
Tapi dia menempel pada umumnya. Ini ukurannya hanya 0,5 milimikron. Yang berikutnya adalah retikulum endoplasma. Ya. Ini adalah disebut seperti pabrik biosintetik. Ya. Jadi pembentuk di sini sintetik biologi. Nah ini dibagi dua ya. Jadi yang tadi kasar dan yang halus. Nah kalau yang kasar ini ditempeli ribosom, tadi kita udah lihat bentuknya. Dan fungsinya juga beda. Ini untuk protein, sedangkan halus ini tidak ada ribosom, tapi fungsinya juga beda ini untuk lemak. Jadi antara yang kasar dan yang ini walaupun sama-sama endoplasmic reticulum fungsinya beda. Ini contohnya tadi ya. Jadi ini yang ditempeli oleh ribosom, ini tadi berfungsi sebagai protein, yang ini untuk yang halus, untuk yang lemak. Ya, jadi, nah lihat ini ya, ini tadi inti sel, dan di sini nanti diinikan oleh endoplasmic reticulum. Jadi, nah RH-nya dijumpai di dalam sel eukariotik. Ya, jadi baik sel hewan maupun sel tanaman. Sel-sel ini mengandung banyak dibandingkan sel bukan kelenjar. Ya, jadi itu. Nah, memiliki banyak bentuk. Ya, kita lihat tadi bentuknya macam-macam seperti melilit-lilit. Nah, ini tersusun atas lemak dan protein. Jadi, endoplasmic reticulum itu tersusun atas lemak dan protein. Nah, dibedakan tadi antara kasar dan yang halus kita sudah jelaskan. Nah, ini kita sebutkan ya. Jadi, kita ulang lagi. Yang smooth ini tadi saya sebutkan lemak, tapi selain itu juga dia karbohidrat, metabolisme, tapi bukan pembentuk. Kemudian tugas yang paling ini lagi adalah mendetoksifikasi racun dan menyimpan kalsium. Sehingga dengan demikian kita bisa lihat fungsi umum dari retikulum endoplasma ini adalah menampung semua sintetis protein. Dan ini akan diteruskan nanti ke kompleks Golgi. Ini sebagai alat transportasi, akhirnya dikeluarkan dari sel. Nah, kemudian dia juga tadi udah mensintesis lemak dan kolesterol yang untuk yang smooth. Kemudian ini menawarkan racun detoksifikasi ini yang ada di sel-sel hati. Itu sangat penting kalau untuk yang ada toksik. Nah, ini jalan transport dalam memindahkan molekul ya. Dalam memindahkan molekul dari bagian sel satu dan yang kena bentuk dan ukurannya tadi yang baik, kita masuk ke badan Golgi. Ini udah terangkan tadi, ini sebagai Golgi aparatus ini adalah shipping and receiving center. Jadi semacam alat seperti kita sekarang itu JNE ya. Jadi untuk mengirimkan paket dan menerima paket. Nah, ini sering disebutkan ya. Jadi pusat pengiriman dan penerimaan. Jadi, nah ini disebut di tumbuhan agak beda ya, disebut diktiosom. Ini terletak di antara endoplasmic reticulum dengan membran sel. Jadi ada di sekitar itu karena dia fungsinya. Nah, ini juga merupakan polimorfik, bentuknya macam-macam, tersusun atas membran berbentuk kantong pipih. Ini sudah terangkan tadi yang polimorfik. Nah, ini berupa pembuluh, gelembung kecil tadi yang besar, atau berbentuk seperti mangkok yang kita lihat sebelumnya. Disebut juga organel sekretory. Mengapa? Karena hasil-hasil nanti dari sintetis yang ada di organel-organel tadi akan dikeluarkan melalui badan Golgi. Sehingga kita sebut di sini ya, fungsi dari badan Golgi ini adalah menambahkan glikosilat ini pada protein sehingga terbentuk glikoprotein. Jadi makanya badan Golgi ini sangat penting. Nah, sebagai organel sekretory, jadi alat pembuangan dan mensintesis glikolipida ya, jadi lemak. Dan membentuk lisosom ini untuk nanti pertahanan dan seterusnya. Nah, ini jadi kita lihat nih antara ini dan badan Golgi ini kita lihat ya. Jadi ini sangat bentuknya macam-macam. Ya, ini jadi ini sebagai alat
Ya, jadi apapun sintetis dari sini akan keluar dari ini. Itulah ini, makanya disebut shipping and receiving center, badan Golgi ini. Jadi seperti alat ya untuk pengiriman dan penerimaan. Ini contohnya, kita lihat di sini ya, jadi badan Golginya di sini secara ini. Ya, jadi ini dengan mikroskop. Lisosom. Nah, ini sebagai alat pencernaan di dalam sel, ya, digestive compartment. Nah, ini mencerna makromolekul secara intraseluler. Nah, ini contohnya, ini dengan bekerjanya enzim lisosomal. Nah, ini bekerja untuk menghidrolisis protein. Nah, ini sangat penting untuk pencernaan kita. Menghidrolisis juga fat, jadi menguraikan, jadi bentuk-bentuk polimer yang kita belajar di bab 1 ini. Polisakarida, nukleosid. Jadi yang makromolekul itu yang kita pelajari bab 1 akan diuraikan ya, berdasarkan hidrolisis ya, penambahan air. Nah, ini menghidrolisis lemak, protein, asam nukleat ini. Jadi nah, ini adalah sangat penting di dalam bekerjanya enzim. Ini contohnya ya, jadi ini beberapa lisosom ya, dia tersebar ya luas, tidak seperti yang ini yang tadi badan Golgi, ini dari ini jadi masuk ke sini ya sampai keluar ya, lisosom sangat beragam. Nah, ini disebut jadi bermembran yang hanya ditemukan pada sel hewan ya. Kemudian ini berisi enzim hidrolisis tadi, misalnya tadi ya. Ini lipase untuk lipid, protease untuk protein. Ini pencernaan intraseluler. Organel ini berfungsi dalam proses pencernaan intraseluler. Ini contohnya tadi ya. Jadi beberapa lisosom nih. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada makanan ya. Kemudian ini ya, jadi nah ini di sini kita makan misalnya ini protein atau daging, ini masuk di sini. Kemudian ini dicerna. Nah, inilah pencernaan di dalam. Nah, seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah mitokondria. Ini disebutkan sebagai pabrik pembentuk energi kimia. Nah, jadi ini contoh dari mitokondria, ada the site cellular respiration, jadi dia ada di respirasi, nanti akan menghasilkan ATP. ATP ini adalah sumber energi. Jadi metabolic process that generates ATP. ATP ini adalah nanti penghasil energi. Peroximones are oxidative organelle. Jadi ini adalah berupa reaksi oksidasi. Ini contohnya. Ini adalah mitokondria tadi ini. Ya, jadi ini mitokondria. Jadi kita awali lagi ini. Kemudian ini tadi mikroskop, ini retikulum. Ini ada badan Golgi-nya. Ya, kemudian di sini ada beberapa lisosom. Ini tadi contohnya lisosom. Sehingga apa? Nah, ini merupakan penghasil energi berupa ATP. Nah, ini berfungsi untuk respirasi. Ya. Kemudian bentuknya beraneka ragam, ada yang bulat, oval, silindris, dan tidak beraturan. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuknya mudah berubah. Itulah makanya bentuknya berbeda-beda. Ukurannya seperti bakteri, diameter antara 0,51 mm dan panjangnya 3-10 mm. Ini contohnya kita ambil, jadi untuk membedakan antara hewan dan tanaman ini. Yang pertama adalah di hewan, ini tidak mempunyai dinding sel, kloroplasma tidak ada, vakuolnya kecil. Sedangkan di sel tanaman ini ada sel dinding selnya tebal, kloroplasma sangat tentu, dan ini vakuol untuk memurnikan kelor. Demikianlah kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai minggu depan.